Faslun yajibu ala wali sabi wa sabiyati al-mumayyizaini ayyaqurahuma bis-salati wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'ina sinina. Kemarin dibahas bahwa yang namanya kewajiban kita sebagai orang Islam, di antaranya yang paling utama adalah melaksanakan sholat 5 waktu dan juga mengerjakannya di waktunya dan sesuai dengan syarat, rukun dan menjauhi yang membatalkan. Kewajiban sebagai seorang wali kepada anak kecil, baik yang laki-laki atau yang perempuan yang sudah tamyiz, ini perintah. Nah, perintah kepada anak kecilnya atau anaknya yang masih kecil itu untuk melaksanakan sholat. Jadi yang namanya wali itu apa sih? Ya ibarat orang tua seorang anak kecil, berarti yang paling adalah bapak atau ibunya, itu wali. Kalau orang tuanya tidak ada, berpindah ke kakeknya, ya. Atau kalau paman atau tuannya yang jalur laki-laki, atau bisa juga dari jalur perempuan, ibunya, bibinya, atau neneknya dan seterusnya. Ini kalau memang dalam asuhan orang tua, masih dalam orang tua, ya secara khusus adalah orang tua. Nah, tapi kalau ada salah satunya sudah dikerjakan, ya sudah cukup. Ini artinya orang yang berstatus wali atau orang tuanya atau ibunya ini wajib perintah kepada anaknya laki-laki atau perempuan yang masih kecil tapi sudah tamyiz untuk melaksanakan sholat. Yang namanya tamyiz itu apa sih? Anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Ini kalau dalam umur ini kira-kira 7 tahun, kira-kira ya. Jadi kalau ada anak yang sudah kelas 1 atau kelas 2 MI atau SD, kewajiban seorang wali perintah untuk melaksanakan sholat. Tentu karena yang namanya sholat itu 5 kali sehari, ya perintahnya juga sama, 5 kali sehari. Jadi umpamanya sholat subuh dibangunin, ayo sholat subuh. Sholat duhur ditanya ya sholat duhur, sholat asar dan seterusnya. Ini kalau sudah tamyiz. Tapi kalau belum tamyiz ya belum wajib, tapi ya disiapkan saja dulu ilmunya ya. Bukan hanya perintah untuk melaksanakan sholat. Ini kalau anak itu sudah tamyiz ya, berumur sekitar 7 tahun, ini diperintah. Jadi kalau ada anak kecil kok orang tuanya atau walinya tidak perintah, ya dosa orang tuanya ya. Karena ini hukumnya wajib. Tentu tiap waktu sholat. Jadi kalau sudah tamyiz umur sekitar 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, kalau sekitar sudah 7 tahun, bukan hanya perintah untuk melaksanakan sholat, tapi juga mengajarinya tentang hukum-hukum sholat dan tata cara melaksanakan sholat. Jadi yang wajib itu adalah orang tuanya mengajarkan, oh ini sholat itu harus suci dari hadas,
suci dari najis, harus menutup aurat, ngajari bagaimana caranya wudu, caranya sholat dan sebagainya. Jadi syarat, rukun dan yang membatalkan sholat harus diajarkan kepada anak yang masih kecil yang sudah tamyiz. Ini sebenarnya adalah kewajiban orang tuanya. Wayat ribahuma ala tarkiha ba'da isrina ba'da asri sinina. Kalau anaknya itu sudah berumur 10 tahun, yang dimaksud 10 tahun adalah umur 9 menginjak 10 tahun. Karena kebiasaan orang Arab, ini kalau umur 10 tahun artinya umur 9 mau ke 10 beda kebiasaan kita sebagai orang Indonesia atau orang Jawa. Kalau yang dimaksud 10 tahun ya 10 tahun lebih 1 bulan, lebih 2 bulan. Kamu umurnya berapa? Umurnya 23. Lainnya kapan sih? Tahun 1999. Ini 23. Nah, ini sebenarnya kan umurnya 24, kan? Nah, kalau dikatakan dalam bahasa Arab, ya. Kalau kita ini ditanya umurnya berapa? Umurnya 9, Pak. Yang dimaksud 9 lebih. Tapi kalau orang Arab 8 tahun lebih. Jadi dipukul kapan? Ketika sudah berumur 9 tahun lebih menginjak 10 tahun. Kalau sekolah ini kira-kira umur 4 SD atau MI, lihat. Kelas 6, 7, 8, 9, kira-kira kelas 4. Ini kalau meninggalkan sholat dipukul, ya, kalau meninggalkan sholat. Tapi kalau masih kecil, jadi umur 7 tahun yang tadi ya, baru mau tamyiz, ini cuma perintah sholat terus ngajari sholat. Tapi ternyata dia itu tidak sholat. Diomongi, nang sholat, melayu, dolanan, bermain. Setelah diperintah malah nggak sholat, lari, nggak apa-apa, ya, nggak boleh nggak wajib diberi hukuman. Tapi kalau sudah berumur 9 lebih mau ke 10 baru ada hukuman kalau tidak melaksanakan sholat. Apalagi kalau sudah balik. Ini penting bagi kita ini. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Bukan lemah ekonomi, ya. Kalau anak sih umpamanya kita tidak diberi apa-apa, sebenarnya rezeki sudah pasti ada, kan? Tapi yang kita khawatirkan adalah lemah iman, lemah ilmu. Makanya dari awal, dari kecil ini orang tua ini sudah wajib perintah untuk melaksanakan sholat, terus mengajari tata cara sholat. Tapi yang bagus itu adalah diajak melaksanakan sholat. Ayo sholat, ayo bareng sholat jamaah. Orang tuanya jadi imam, anaknya yang jadi makmum. Ini adalah perintah yang terbaik. Bukan hanya dia ini merintah saja, tapi mengajak. Jadi tahu, anaknya ini nanti tahu, oh tata cara sholat itu takbir, baca Fatihah terus sampai salam, terus tahu sholat maghrib ini 3 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat dan seterusnya. Dia itu bisa hitung, oh kalau sholat maghrib 3
3 rakaat. Ini kapan? Kalau sudah mulai 7 tahun diajarkan. Kalau ada anak yang berumur 9 tahun menuju 10 tahun kok tidak melaksanakan sholat, orang tua wajib memberikan hukuman, memukul dia, tapi jangan sampai yang menyakitkan atau melukai. Kalau sholat duhur nggak sholat, pukul. Kalau sholat asar nggak sholat, dipukul. Ini bukan pukulnya kalau sudah 2 hari tidak sholat, tiap sholat, tiap waktu. Wajib perintah dan juga memberikan hukuman kalau dia meninggalkan kalau sudah berumur 9 tahun menuju 10 tahun. Nah, 9 tahun loh ya, 9 tahun menuju 10 tahun. Dan perlu diingat kalau zaman sekarang ini anak-anak kita ini cepat balik. Baru berumur 9-10 tahun sudah balik, 11 balik, belum SMP sudah balik, ya kan? Ada yang sudah haid perempuan, laki-lakinya ya sudah ikhtilam, mimpi keluar mani, ya sudah banyak. Artinya kita juga harus mengejar waktu. Kita harus mengejar waktu, jangan sampai anak sudah balik tapi belum bisa melaksanakan sholat, belum disiplin melaksanakan sholat. Ini jangan sampai. Akhirnya kita seperti rela anak-anak kita tidak melaksanakan sholat. Itu karena untuk bilang tadi. Perhatikan ini, kalau anak-anak kita sudah umur 9 tahun dites sholatnya benar. Ya tidak harus kayak bocah TK, ayo sholat baca. Diintip saja sholatnya. Kalau lagi sholat diintip. Oh, anak kita ini gak sholat kayak ayam mangan beras, cetuk, cepet teh. Oh, berarti anak kita ini sholatnya belum benar, sholatnya belum bisa. Ini diintip. Jangan-jangan cuma pakai mukena, tapi kalau sudah ditanya sudah sholat. Ini jangan sampai anak itu sudah balik tapi belum bisa melaksanakan sholat. Yang terus kalau sebenarnya sudah bisa tapi kadang belum disiplin. Kalau sholat duhur masih di gedak-gedak, masih diingat-ingatkan. Asar seperti itu, sholat subuh susah dibangunin dan seterusnya. Ini artinya mereka ini belum disiplin. Ini kalau sudah muraghib, mulai anak-anak kita itu mulai dandan, mulai ganjen, mulai ini berarti mulai muraghib, sebentar lagi sudah masa balik. Nah ini ini kita harus mulai hati-hati. Oh, jangan sampai anak kita ini sudah balik tapi tadi belum disiplin melaksanakan sholat.